Selamat bertemu dengan kami di Jemaat Fisda. Sekali lagi bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung, ya, puji Tuhan kita memiliki kesempatan yang indah untuk kembali dapat berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga memperoleh kekuatan dari surga dengan pelajaran sekolah Sabat yang akan kita pelajari bersama pada saat ini. Untuk memulaikan acara kita, seperti biasa kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian, dan kemudian Saudari Lucy dari California akan memimpin kita, akan menuntun kita dengan doa buka sesudah lagu pujian ini. Setiamu di hidupku yang tak bersyarat mengasihiku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu, kasih setia
Wow, suara yang begitu indah yang telah dibawakan oleh adik atau anak kita Edelweiss Lai yang sudah membawakan lagu tentang kasih setia Tuhan yang begitu besar. Baik saudara sekalian, untuk memulaikan acara kita, sekali lagi saya mengundang Ibu atau Saudari Lucy untuk dapat membuka acara kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada jam ini. Kami memuji dan membesarkan Engkau, karena Engkaulah Allah kami, Engkau Allah kami yang patut dipuji dan dibesarkan. Engkau begitu baik kasih setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan, untuk pengorbananmu, untuk kasih setiamu, Engkau sebagai imam besar kami. Terima kasih untuk semua perjanjianmu kepada kami. Tuhan, bila kami merenungkan firman-Mu, siapa kami manusia, sehingga Engkau begitu memperhatikan kami, Tuhan. Itu sebabnya kami tak putus-putusnya mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami rindu Tuhan, kami persembahkan hidup kami untuk Engkau pakai, supaya banyak saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum mengenal Engkau, boleh juga diselamatkan dan boleh mengenal akan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Engkau berkati Pendeta Stephen Rantung, berkati kami semua juga yang mendengarkan, biar Roh Kudus boleh tinggal di dalam hati untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Saudari Lucy yang sudah membawakan doa buka kita pada acara ibadah kita pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan langsung saja dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Masuk ke minggu yang ke-12, tidak terasa ya, sudah pelajaran terakhir. Dan pada sepanjang minggu ini kita akan membahas tentang perjanjian iman ya. Dengan ayat inti dari Galatia 3 ayat 11, Pendeta Muda Tulus sudah menuntun kita pada pendahuluan daripada pelajaran sekolah sahabat kita. Dia sudah membaca dari Galatia 3 ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Jadi kita tidak diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, karena Anda tidak membunuh, karena Anda tidak mencuri dan lain sebagainya, karena Anda menghormati hari Sabat. Itu bagus, tidak membunuh bagus, tidak mencuri bagus, beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu. Tetapi itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah apa? Kasih karunia Allah, kasih karunia melalui pengorbanan Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. Tidak heran di sini dikatakan, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena apa? Orang yang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan. Dan pada saat ini, pada hari Minggu waktu Amerika, kita akan mempelajari tentang bayangan Kalvari. Bayangan Kalvari. Mari kita langsung saja. Cara keselamatan perjanjian lama di bawah perjanjian Musa tidak berbeda dengan cara keselamatan perjanjian baru di bawah perjanjian baru. Perjanjian lama di zaman Musa, perjanjian baru di zaman Yesus dengan lain, tidak ada bedanya. Apakah di kitab suci perjanjian lama atau baru, perjanjian lama atau baru, keselamatan itu hanya oleh iman, hanya oleh iman. Hanya oleh iman saja, bahkan katanya saja. Jika keselamatan itu oleh hal yang lain seperti perbuatan, maka keselamatan itu adalah suatu utang kepada kita. Sesuatu yang pencipta wajib berikan kepada kita. Hanyalah mereka yang tidak mengerti betapa seriusnya dosa yang dapat percaya bahwa Allah berkewajiban menyelamatkan kita. Jadi Allah tidak berkewajiban, kita yang harus bayar ya. Sebaliknya, ada satu kewajiban dan itu adalah apa yang harus kita bayar. Karena kita yang melanggar hukum, bukan Allah, bukan Allah. Tentu saja kita tidak dapat memenuhi kewajiban itu. Itu utang yang tidak akan kita pernah lunaskan. Dan beruntung karena Yesus telah membayarnya, telah melunaskan, telah memenuhi kewajiban itu untuk kita. Ketika laki-laki dan perempuan mengerti lebih sempurna betapa besarnya pengorbanan yang dibuat oleh Yang Agung di surga
yang mati demi manusia, maka rencana keselamatan akan dibesarkan dan perenungan akan apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib, perenungan akan Kalvari, akan membangunkan simpati, kekudusan, dan perasaan yang hidup dalam hati orang Kristen. Pujian kepada Allah dan Anak Domba akan berada di dalam hati dan bibir mereka, hati dan bibir kita. Kesombongan tidak dapat bertumbuh dengan subur di dalam hati. Karena terus segar dalam ingatan kita pemandangan salib. Semua kekayaan dunia tidak cukup bernilai untuk menebus satu orang yang sementara binasa. Siapakah yang dapat mengukur kasih yang Kristus rasakan untuk satu dunia ketika ia tergantung di atas salib? Ya, kasih yang begitu besar, pengorbanan yang begitu besar, menderita karena dosa-dosa orang bersalah. Kasih itu tidak dapat diukur, itu tidak terbatas. Kristus telah menunjukkan kasihnya lebih kuat daripada kematian. Dia sementara menggenapkan keselamatan manusia. Dan meskipun Yesus atau dia menghadapi pertentangan yang paling menakutkan dengan kuasa-kuasa kegelapan, di tengah-tengah semuanya itu, kasihnya bertumbuh kuat dan semakin kuat. Dia menanggung wajah Bapanya yang tersembunyi. Sampai dia berseru dalam kepahitan jiwanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lengannya membawa keselamatan. Harganya telah dibayar untuk membeli penebusan manusia. Ketika dalam pergumulan jiwa yang terakhir, kata-kata berkat diucapkan yang tampaknya bergema ke seluruh ciptaan. Sudah selesai. It is finished. It is done. Ini dua yang akan kita coba bahas pada malam hari ini tentang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan pada akhirnya Yesus berkata apa? Sudah selesai. Ellen White dalam Testimony for the Church, jilid 2, halaman 212-213 katakan, pemandangan Kalvari mengundang emosi yang terdalam. Kasih. Seperti saat kita tadi mendengarkan lagu yang dibawakan oleh adik Edelweiss Lai tadi ya, merinding saya. Karena langsung terbayang Yesus yang mati di kayu salib. Ya. Pemandangan Kalvari mengundang emosi yang terdalam. Terhadap pokok ini Anda dapat diizinkan jika Anda sangat bersemangat. Ya, karena Kristus yang begitu baik, begitu tidak bersalah, harus menderita kematian yang sangat menyakitkan untuk menanggung beban dosa-dosa dunia. Pikiran dan imajinasi kita tidak pernah dapat mengerti sepenuhnya panjangnya, luasnya, tingginya, dalamnya kasih yang ajaib yang tidak dapat diukur, yang kita tidak dapat ukur. Perenungan terhadap kedalaman yang tak tertandingi dari kasih juru selamat harus mengisi pikiran, menjamah dan melembutkan jiwa, menyaring dan meninggikan kasih sayang, dan mengubah karakter yang sepenuhnya. Berdoalah untuk apa yang Ellen White tulis di sini, yang tadi ya. Pertahankan kalimat-kalimat ini dalam pikiran. Bacalah Galatia 6 ayat 14 yang menyatakan tentang kasih yang begitu besar ya. Pada saat kita yang seharusnya mati tersebut ya. Dan kemudian tanyakan pada dirimu sendiri dalam cara apakah saya dapat memuliakan salib Kristus? Ya. Cara apakah kita dapat memuliakan? Inilah tambahan kita ya. Mungkin kita akan mencoba membahas sedikit tentang pertanyaan kenapa kok Yesus harus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Kita tahu kurang lebih 3 jam Yesus berada terpaku di kayu salib sebelum dia mati ya. Dan dia mengucapkan 7 kata atau 7 kalimat frase ya. Dan yang pertama adalah apa yang dia katakan di kitab Matius ini, ada paralelnya di kitab Matius, lalu kemudian ada 3 kata yang dituliskan di kitab Lukas dan ada 3 kata lain yang dituliskan di kitab Yohanes. Dan kata inilah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini tidak mungkin dilupakan oleh umat-umat manusia atau orang-orang Kristen ya, paling terkenal mungkin ya. Nah, kenapa? Ya. Kenapa ini yang pertama-tama Yesus ucapkan pada saat dia berada di kayu salib? Kenapa ini yang dia ucapkan? Pertama kali dia ucapkan. Apakah Allah memang telah meninggalkan dia? Ya, kalau kita lihat Yohanes 18 ayat 29 sudah katakan apa? Dan ia, Bapa yang telah mengutus aku, Yesus katakan tentang Allah Bapa ya.
Ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus tahu dia harus mati. Itu sudah dia sudah direncanakan dia harus mati di kayu salib. Ya, harus disalib, dia tahu. Tapi dia juga sudah katakan Allah Bapa tidak akan membiarkan aku sendiri. Bukan hanya satu kali, berkali-kali. Contoh yang berikutnya, Yohanes 16 ayat 32. Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau doa Yesus itu adalah mungkin lebih tepatnya, Allahku, Allahku, mengapa murid-muridku meninggalkan aku? Nah, itu mungkin lebih tepatnya begitu ya, dari sudut pandang manusia. Kenapa mesti Bapaknya yang mengasihi dia, yang katakan dalam Yohanes 8 tidak akan pernah membiarkan dia sendiri, Bapa menyertai dia, harus katakan. Yesus tahu apa yang akan terjadi, bukan? Yohanes 18 ayat 4 berbicara pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, maka berbicara tentang Yesus dan murid-muridnya. Maka Yesus ya pada saat murid-muridnya di Taman Getsemani lari ya, pada lari, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Yesus tahu, makanya dia tidak lawan kan. Maju ke depan dan berkata kepada orang-orang yang akan menangkap dia, siapakah yang kamu cari? Kenapa? Yesus tahu semua, termasuk dia akan dipaku di kayu salib. Semua yang akan menimpa dia. Dan cukup menarik untuk melihat bahwa kenapa Yesus menggunakan kata Allahku, Allahku. Loh, apa bedanya pendeta? Apa masalahnya? Pada saat dalam Matius 27 ayat 46 ini Yesus katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena kalau setiap kali Yesus berbicara tentang Allah Bapa, dia tidak pernah berbicara, mungkin kali ini aja ya, dia selalu berbicara tentang apa? Kata Bapa. Itu waktu lalu Om Rain pernah bahas sedikit ya, Om Rain ya. Bapa, Yesus sekali berkata tentang Bapa. Lukas 23, 34 di kayu salib itu juga pada saat dia berbicara, apa Yesus katakan? Yesus berkata, ya Bapa, salah satu perkataan Yesus ya, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus tahu menggunakan kata Bapa di kayu salib bukan karena dia lagi kesakitan, lalu berdarah dan lain sebagainya, maka dia lupa untuk bicara tentang Bapa. Tidak. Dia berbicara Bapa itu apa? Setelah dia katakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia gunakan kata apa? Bapa. Lalu kata terakhirnya, kalimat terakhir sebelum dia mati apa dikatakan dalam kedua terakhir dia katakan apa dalam Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa. Sebelum dia mati ini. Ya, sebelum kata it is finished ya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi selalu kata-kata yang Yesus ucapkan itu adalah Bapa. Tidak heran kita memiliki doa Bapa kami. Kita tidak memiliki doa yang kita miliki bukan doa Allah kami. Ya Bapa ya Bapa kami itu doa Bapa kami bukan doa Allah kami. Nah, ya jadi kenapa dia harus dua kali Allahku, Allahku? Kan satu kali aja cukup kan? Kalau dia mau artinya menderita ya, satu kali mungkin Anda pikir, dia terlalu menderita pendeta, makanya dia bicara sampai dua kali, Allahku, Allahku. Dan bahasa dikatakan pada saat itu dia berteriak. Dia berteriak bukan karena apa, tapi memang berteriak keras-keras pada saat dia mengucapkan kata-kata ini. Nah pertanyaannya, kenapa harus dua kali? Ya, kenapa harus dua kali? Ini lengkapnya. Ya, lengkapnya ya dia berbicara apa ya tentang dia berteriak Allahku, Allahku itu. Nah, sebelumnya kalau kita lihat kenapa dia harus berteriak, kenapa Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini cukup aneh, kenapa? Oleh sebab di dalam Alkitab yang biasanya meninggalkan Allah itu bukan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah itu selalu apa? Berserta. Makanya ada Immanuel, Allah beserta kita ya. Yeremia 2 ayat 13 katakan apa? Sebab dua kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku. Mereka yang meninggalkan aku. Sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. They have forsaken me. Bahasa Inggrisnya ya. Melupakan aku. Ya. Jadi manusia yang melupakan Allah dan bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Jadi di sinilah kita lihat agak aneh ya. Raja Daud sendiri sudah pernah menyaksikan. Raja Daud, dia katakan apa? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku dengar orang benar ditinggalkan. Orang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Tapi kenapa sekarang? Ya, bagaimana seorang bapa
meninggalkan, forsaken, melupakan anaknya. Ya, biarpun anak-anak yang terhilang sekalipun, itu tidak akan pernah dilupakan oleh sang Bapa. Apalagi ini anak Allah. Nah, kenapa sekali lagi ya? Kenapa Yesus harus 2 kali dia katakan apa? Allahku, Allahku. Nah, kenapa? Bukan karena Yesus salah bicara. Yesus tidak salah bicara. Kenapa? Bahkan dia tidak salah kutip, dengan kata lain. Secara letterlek, apa yang Yesus katakan. Nah, Matius 27 ayat 46-47 katakan apa? Kira-kira jam 3 berseluruhlah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, 2 kali, bukan 1 kali. Ini adalah apa yang dia kutip dari Mazmur 22 ayat 2. Yaitu apa? Allahku, bukan 1 kali, iya 2 kali. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu kemudian Daud tulis yang berikutnya berbeda ya. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu seruan manusia. Daud mewakili umat manusia yang menangisi perpisahan manusia dengan Allah oleh sebab apa? Oleh sebab dosa. Jadi kita jangan salah mengerti. Jangan salah mengerti pada saat, loh kok Yesus ini kok menghujat, kenapa dia berpikir Bapa meninggalkan atau melupakan dia. Yesus tidak sedang lupa, bahkan dia sedang mengutip secara lebih lebih terang apa yang tertulis dalam Mazmur 20 ayat 2 yang merupakan ucapan tangisan manusia yang terpisah dengan Allah oleh sebab dosa. Jangan kita salah mengerti seperti orang-orang yang ada di sekitar Yesus ya. Pada saat Yesus disalib. Karena ayat 47 katakan apa? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Yesus tidak berbilang Elia. Yesus berkata apa? Eli, Eli. My father, my father. Bukan my father. Eli artinya my God, my God. El dari kata El ya. Eli, my God, my God. Kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus tidak salah. Jadi pada saat Yesus di kayu salib, kalimat pertama atau kata-kata pertama yang dia ucapkan, dia sedang mewakili tangisan umat manusia yang terpisah dari Allah oleh sebab apa? Dosa. 2 Korintus 5 ayat 2 Korintus 5 ayat 1 katakan apa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, karena saudara dan saya, supaya dalam dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 1. Galatia 3:13 katakan apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau kita terus membaca Mazmur 22, tadi kita lihat apa yang Yesus kutip. Mazmur 22 itu adalah nubuatan mengenai Yesus. Kalau Anda membaca Mazmur 22, Anda akan lihat beberapa poin di situ yang menyatakan apa yang akan terjadi pada Yesus. Pada saat dia disalib, dia akan dicemooh. Itu disebutkan juga dalam Mazmur 22. Tapi dia itu harus menjadi wakil manusia. Jadi pada saat dia berkata kepada Allah, ya, kepada Bapa, dan dia katakan, kenapa engkau meninggalkan? Karena dosalah yang telah apa? Yesus bukan sedang bertanya. Dia tidak sedang bertanya. Dia sedang mengutip. Dia bukan sedang bertanya. Dia sedang apa? Dia sedang menyatakan, membuat satu pernyataan. Pernyataan yang dibawakan, dirasakan oleh umat manusia yang terpisah dari Bapa, dari Allah oleh sebab dosa. Itulah sebabnya Seventh-day Adventist Bible Commentary, kutipan Nyonya Watt katakan apa? Kegelapan yang mengerikan perlu terjadi pada jiwa Yesus ya. Oleh sebab ditariknya kasih dan kemurahan Bapa. Sementara ya menjelang kematian ya. Ditariknya kasih dan kemurahan Bapa. Karena ia sekarang berdiri di tempat orang berdosa. Dan kegelapan inilah yang harus dialami oleh setiap orang berdosa itu. Jadi itulah kegelapan yang saya harusnya sadari pada saat saya berdosa. Kegelapan itu haruslah kita teriak. Kita sudah terpisah dari Allah kita oleh sebab dosa ya. Orang benar ini, Yesus Kristus, harus menanggung penghukuman dan murka Allah. Bukan karena dendam. Sebab hati Allah terluka oleh kesedihan terbesar saat anaknya
yang tanpa bersalah menderita hukuman dosa. Pemisahan kekuatan ilahi ini tidak akan pernah lagi terjadi sepanjang zaman kekal. Kenapa Yesus harus katakan apa? Allahku, Allahku. Kenapa Yesus harus merasakan seakan-akan Allah meninggalkan Yesus? Perasaan itu harus Yesus alami once for all, sekali saja. Agar supaya apa? Kenapa Yesus harus ucapkan itu? Karena Yesus harus ucapkan itu supaya saudara dan saya tidak akan pernah lagi berkata seperti itu. Kita setelah kematian Yesus, kita tidak pernah akan lagi, kita tidak boleh lagi berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Oleh sebab melalui kematian Yesus, kita tidak akan pernah apa? Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus saat ini ada dalam kerajaan surga untuk menjadi apa? Pengantara kita, menjadi pengacara kita, dan pembuka jalan bagi apa? Bagi kita. So, the Father, pada saat dia ada di dalam, pada saat Yesus terpaku di kayu salib, Bapa harus apa? Turn his back. Allah Bapa seakan-akan harus apa? Terpisah, melupakan anaknya sendiri hanya untuk sementara. Kenapa? Supaya apa? So that the Father will never turn his back again to all mankind who believe in him. Supaya apa? Supaya Allah Bapa tidak akan pernah lagi meninggalkan umat manusia yang percaya kepadanya. Di kayu salib Yesus berkata apa? My God, why have you forsaken me? Kalimat yang sama yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat 1. Tetapi Yohanes 19 ayat 3, kalimat terakhir Yesus katakan apa? It is finished. Ya, it is finished. Dan inilah yang juga tertulis dari Mazmur 22 ayat 31. He has done it. Yesus telah melakukannya. It is finished. Yesus sudah apa? Pada saat Yesus berkata it is finished, itu katakan apa? Itu sudah apa? Terjadi. Allah tidak akan pernah lagi meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak akan pernah lagi apa? Membiarkan saudara dan saya. Tidak akan pernah lagi. Karena satu kali itu sudah dia lakukan. Ya, seakan-akan oleh sebab dosa, dia harus apa? Terpisah dengan dosa. Tetapi setelah Yesus mati bagi saudara dan saya, Allah beserta kita. Inilah mungkin tambahan yang dapat saya bawakan pada saat ini. Dan saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, jika ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat diberikan, silakan saudara. Ada kira-kira sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini? Silakan. Dari Zoom seperti biasa yang saya dapat lihat, ada kira-kira tangan dapat diangkat dari Papi, dari Om Red. Ya, Om Red, silakan. Sangat tepat untuk pekabaran ini. Dan ini juga memberikan kepada kita satu jaminan. Ya. Jaminan bahwa walaupun Yesus dan Bapa terpisah, karena itu adalah untuk menyelamatkan kita. Dan kita bersyukur untuk hal ini, bukan bersyukur atas perpisahannya, tapi bersyukur atas pengorbanan Bapa dan sekaligus pengorbanan Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Ada lagi lainnya? Mungkin dari Papi mungkin, atau dari Bu Siregar? Oh, tidak ada. Dari Puji Tuhan. Ada tambahan mungkin dari Bu Siregar atau Ketua Lalaki, Pendeta Kadang, saya lihat ada bersama-sama dengan kita. Ada kira-kira? Jika tidak ada, bagaimana Dek dari live stream? Tidak ada tambahan. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi mungkin yang dapat ditambahkan atau ditanyakan, mari kita masuk bagian kedua acara kita, yaitu doa kita. Ya, kita akan mendoakan saudara-saudari kita yang tentunya akan kita doakan pada bersama, ya, bukan hanya oleh saya pada malam hari ini, tapi juga akan didoakan oleh akan didoakan juga oleh tim doa dari Fisdak. Ada kira-kira saudara? Deta. Ya. Silakan Om Deta. Ya. Tolong mendoakan saya, besok saya harus adakan beberapa pemeriksaan di dokter.
Dan ini juga bukan agak berat, tapi akan diadakan stress test. Stres ini bukan stres kejiwaan, tapi jantungnya yang stres. Jadi tes jantung. Dan itu memerlukan sekitar 3-5 detik kita tidak bisa bernafas. Oh, sorry. Itu sebabnya dokter ada dekat saya selalu. Terus waktu obatnya dites, dia bernafas dan akan dilihat bagaimana pengaruhnya kepada jantung. Ya. Nah, dan juga akan ada lagi yang disebut apa? Treadmill juga. Ya, tolong ya Tip ya. Terima kasih. Ya, Om. Saya akan doakan. Kami akan doakan. Oh, silakan Pi. Masih unmute Pi. Silakan di unmute dulu Pak Pi. Yang mau didoakan? Ya, silakan. Ya, sudah kedengaran. Oke. Silakan. Besok orang semua pulang dengan Mami besok sore siang. Ya, kita doakan tentu dalam perjalanan kembali ke rumah ya. Dorang Mike dengan Lydia dengan Andrew tinggal sampai Minggu. Oke. Kau Papi mau khotbah hari Sabat. Oke. Oke, Dan. Terima kasih Pi. Thank you. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, silakan Dek dari live stream. Oh iya. Erna kawan. Oh. Baik. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya? Saya juga ingin kita tentunya bukan hanya saat ini ya. Waktu lalu kita mendoakan sahabat saya, Saudara Erwin Huli dan istrinya Peggy Lego ya, Peggy Lego yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat setelah bergumul cukup lama dengan penyakitnya. Tapi Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Mari kita terus mendoakan Saudara Erwin Huli, sahabat saya dari sejak SMP ya. Kita doakan kiranya kekuatan surga dapat menjadi bahagian keluarga Huli Lego yang berduka cita. Saya sudah juga mendapatkan kabar berita dari Ibu Pardede, Ibu Jice yang menyatakan bahwa Bapak Pardede yang selama ini kita doakan ya, yang di New Hampshire kena COVID katanya Ibu Jice katakan telah sadar ya, puji Tuhan. Jadi kita mendoakan kesembuhan yang lebih sempurna dari Bapak Pardede agar sempurna itu akan memberikan sukacita tentunya bagi kita semua. Baik saudara sekalian, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Apa yang Engkau telah lakukan begitu besar Tuhan. Kasih karunia yang begitu besar yang tidak ternilai. Kami yang seharusnya mati, kami yang harusnya dihukum oleh sebab pelanggaran-pelanggaran kami, dosa-dosa kami. Engkau telah menanggungnya. Seharusnya Allah Bapa Allah yang meninggalkan kami, memalingkan wajahnya dari kami. Tetapi untuk sesaat, Dia telah memalingkan wajahnya oleh sebab keadilannya, agar supaya kami tidak akan pernah lagi berpisah dengan Engkau, dengan Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala yang Engkau sudah lakukan bagi kami. Dan biarlah apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib dapat selalu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi hal yang kami selalu ingat, sehingga kami akan tidak memikirkan apa yang ditawarkan oleh dunia, karena kami melihat bagaimana pengorbanan Engkau yang Engkau sudah buat di kayu salib. Rubahlah karakter-karakter kami Tuhan. Angkatlah kami dari lumpur dosa. Perbaikilah perkataan-perkataan kami. Perbaikilah pikiran-pikiran kami. Perbaikilah angan-angan kami. Sehingga apa yang kami lakukan itu hanyalah untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Seperti Engkau melakukan kehendak Bapa. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan adalah sesuatu yang membangun karakter kami, bukan untuk merusak
karakter dan kehidupan kami. Kami rindu untuk bertemu dengan Yesus, melihat luka di tangan dan kakinya. Kami rindu untuk bertemu dengan Juru Selamat kami. Pada saat ini kiranya pengharapan untuk bertemu dengan Yesus, pengharapan untuk bertemu dengan kekasih-kekasih yang sudah Tuhan izinkan untuk beristirahat, akan terus menjadi bahagian keluarga dari sahabat hamba-Mu, Saudara Erwin Huli, Tuhan. Di mana istri yang Dia kasih, Saudari Peggy Lego, Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Biarlah penghiburan surga dapat menjadi bagian Erwin. Biarlah ini dapat menjadi penghiburan bagi semua yang dalam keadaan duka saat ini. Saudara Michael Rotin Sulu yang masih dalam keadaan duka. Saudari Linda Anto yang kehilangan ibu yang dia kasih. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kepadanya juga penghiburan, bertemu kembali dengan Tante Ros. Ini dapat menjadi kekuatan bagi Melinda Walanda, Tuhan, yang masih merasakan kedukaan oleh sebab kehilangan ayah yang dia kasihi. Biarlah semua pengharapan-pengharapan ini, Tuhan, dapat terjadi pada saat kami kembali bertemu dengan kekasih-kekasih kami di dalam kerajaan. Dan pada saat ini juga, Tuhan, kami datang untuk membawakan permohonan-permohonan doa. Kami ingin mendoakan terus kesembuhan yang lebih sempurna yang dapat terjadi bagi Bapak Pardede di New Hampshire. Kami juga ingin mendoakan Ibu Erna Kawan yang akan menghadapi atau menjalani operasi katarak. Kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan kekuatan kepadanya. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Tante Ferni Rumambi, Tuhan, yang ada di Washington State yang baru saja dioperasi. Kami berdoa kiranya Tuhan membantu dia mengatasi rasa sakit yang dia alami pada saat ini. Biarlah Tante Ferni memperoleh kekuatan yang pasti dari surga. Kami juga terus berdoa bagi kesehatan kesembuhan yang lebih sempurna dapat menjadi bagian Ibu Eli Cherry di Colorado, Tuhan. Kami sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan sudah menjadi bagian Bapak Juan. Kami berdoa bagi Ibu Eli Cherry. Kami juga ingin berdoa secara khusus bagi Om Rain Kesaulia, Om Pendeta Rain Kesaulia, Tuhan, yang besok akan menghadapi tes lainnya, Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik. Kami rindu untuk selalu bersama-sama dengan Om Rain, Tuhan. Dan biarlah dengan hasil kesehatan yang baik, kekuatan yang terus menjadi bagian Om Rain, maka kami akan selalu mendapatkan berkat-berkat surga yang Dia dapat bagikan pada kami semua. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Papi yang pada Sabat depan ini akan berkhotbah di Fort Mill SD Church. Kiranya hikmat akal budi dari surga akan menjadi bagian ayah hamba-Mu, Tuhan. Juga perjalanan mereka besok untuk kembali dari Myrtle Beach ke Fort Mill, Tuhan akan menyertai sehingga mereka akan tiba dengan selamat. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama pada saat ini. Keluarga Siregar, Ibu Siregar yang kami lihat bersama-sama, Saudara Jerry Kadang, Saudari Titioka, dan saudari-saudari kami lainnya, hamba tidak sempat sebutkan satu demi satu. Tuhan, berkatilah mereka dalam kehidupan mereka. Semua juga yang berbakti melalui live stream dengan permohonan-permohonan pribadi mereka. Dengarkanlah Tuhan. Kesehatan bagi Ibu Marta itu akan terus menjadi bahagiannya. Kekuatan bagi Bapak Alden Sihotang, bagi Bapak Johan Tambuhun, Tuhan. Bagi Tante Yeni, Ibu Pendeta Paruntu, Saudara Denny Sitanggang. Kami ingin terus berdoa bagi mereka, Tuhan. Kiranya kekuatan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Saudari Silvana Masih Londa, Saudara James Masih suami yang ada di Indonesia, Joel anak mereka, putra mereka yang ada bersama-sama dengan Silvana atau Ceci. Kami berdoa Tuhan akan terus menyertai keluarga ini. Kekuatan surga akan menjadi bagian mereka. Pada saat Ceci, walaupun dia harus bekerja, tapi juga pada saat bersamaan terus melayani Tuhan dari sahabat ke sahabat. Demikian juga dengan James yang terus menjadi alat Tuhan. Ya, sebagai multimedia director tim di Jemaat Fisdak, ya, yang kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada keluarga ini, hikmat akal budi dari surga dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, juga pendidikan daripada Joel. Tuhan akan terus berkati. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Karen Nenggolan, Tuhan, besok dia akan mulaikan satu pekerjaan yang baru. Tuhan berikan kepadanya hikmat, kebijaksanaan, akal budi. Dan segala urusan-urusan keimigrasian yang sedang ditunggu. Kami berdoa, biarlah tidak ada urusan keimigrasian akan menghalangi Karen untuk bekerja di tempat yang baru, ataupun terus memperoleh kekuatan yang pasti. Dan urusan-urusan keimigrasian yang Tuhan akan
berikan kepada Karen, tentunya ini akan menjadi satu kekuatan bukan hanya bagi Karen, tetapi bagi seluruh keluarga besar Nainggolan. Dan hamba juga ingin secara khusus berdoa bagi pendeta muda Tulus dan saudari Iin Nainggolan, Tuhan. Berkatilah mereka dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan di Jemaat Fisdak sebagai ketua diakon dan diakones, dan juga sebagai pendeta muda yang akan selalu membagikan berkat-berkat Tuhan melalui acara-acara yang mereka bawakan, melalui kabaran, melalui multimedia yang mereka bawakan. Biarlah Tuhan menyertai mereka. Berikanlah kesehatan, kekuatan bagi pendeta muda Tulus dan Iin, dan penyertaan surga kiranya juga akan menyertai orang tua mereka, ibu daripada Iin, orang tua ayah dan ibu pendeta muda Tulus yang ada di Indonesia. Penyertaan surga akan terus menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Karena doa-doa dan ini semua kami telah bawa, kami telah mohonkan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami, yang baik dari Indonesia seperti pendeta Kadang dan saudari lainnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy. Sekali lagi Tuhan menyertai kita.